Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak asasi Tuhan vs hak asasi manusia. Hak asasi Tuhan ini biasanya dibahas oleh orang-orang beragama tentang hak Allah, halal, haram, wajib, makruh. Itu hak asasi Allah. Haramnya minuman keras, haramnya makan daging babi, itu hak asasi Tuhan. Nah, itu orang-orang beragama selalu memperhatikan itu halal, haram, larang mencuri, dilarang mengambil hak orang lain. Itu dibahas oleh orang-orang beragama, apakah muslim, apakah non-muslim. Tetapi alangkah kagetnya di dunia sekarang, yang paling memperhatikan hak asasi manusia, HAM, dan hak asasi Allah, itu adalah Korea Utara. Kim Jong Un sangat fasilitas untuk orang-orang Islam di Korea Utara sangat diperhatikan. Bahkan pernah dia mengunjungi tempat orang-orang Muslim itu, dia memakai kopiah, dia memperhatikan. Hak asasi manusia juga mulai diperhatikan. Nah, apakah dunia ini sudah terbalik? Orang-orang komunis memperhatikan hak Allah dan hak asasi manusia. Tetapi di tempat orang-orang yang beragama, hak asasi manusia itu dilanggar. Hak Allah dilanggar pula. Masya Allah. Nah, coba kita lihat bagaimana menangisnya Kim Jong Un melihat masyarakat Palestina yang digusur oleh Israel secara berlebihan. Akhirnya Rusia dan Korea Utara mengirim senjata ke sana, mengirim orangnya juga ke sana, ahlinya ke sana. Kenapa? Ingin membela hak asasi manusia, hak Allah yang dilanggar di sana. Walaupun dia tidak sholat, walaupun Kim Jong Un itu tidak beragama, tetapi ada hak Allah yang maqasid syariah itu tercakup di dalamnya. Masya Allah. Mudah-mudahan Kim Jong Un mendapat hidayah, dia masuk Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belak-belakan menyebut Presiden Donald Trump adalah perampok yang ganas. Hal ini disebabkan oleh ambisi gila Presiden Trump mengenai masa depan penduduk Palestina di Gaza. Bahkan Presiden Kim Jong Un menyebutkan bahwa Amerika Serikat di era kepemimpinan Trump sudah ketinggalan zaman hingga memintanya untuk bangun dari lamunannya. 이로부터 우리는 이미 더 이상 핵무기를 만들지도 수용하지도 않으며 사용하지도 전파하지도 않아요. Respon Korea Utara yang begitu keras mengkritik Presiden Trump tentunya bukan tanpa alasan. Bagaimana tidak rencana Trump di jalur Gaza membuat dunia benar-benar marah, termasuk Pyongyang. Pasalnya tanpa pertimbangan secara dalam, Trump menyebutkan jika Amerika Serikat kedepannya akan mengambil alih yang memiliki jalur Gaza, yang mengisyaratkan kendali jangka panjang setelah konflik yang sedang berlangsung. Itu karena Trump berencana untuk mengubah Gaza yang menjadi saksi pembantan Israel menjadi Riviera Timur Tengah. Namun ironisnya Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik tersebut menyebutkan bahwa setelah rekonstruksi, warga Palestina tidak akan kembali ke Gaza karena mereka akan memiliki perumahan yang jauh lebih baik, tempat permanen bagi mereka. Mengindikasikan bahwa penduduk Palestina tidak akan bisa lagi kembali ke tanah mereka sendiri. Tens of thousands now walking north, making their way back to whatever is left of their homes. Yang punya anak usia 3 sampai 11 tahun dan mulai khawatir dengan tontonan mereka sehari-hari, kalian wajib punya. Sebelumnya Presiden Trump hanya mengusulkan untuk merelokasi warga Palestina untuk sementara waktu. Hal ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi Gaza dengan membersihkan persenjataan yang belum meledak, menyingkirkan puing-puing dan membangun infrastruktur untuk menciptakan. Nah, itu dia bermacam-macam akal licik dari Trump untuk menguasai jalur Gaza. Kalau tidak bisa oleh Israel, dia sendiri turun tangan dengan alasan itu akan dijadikan tempat wisata, akan dibangun oleh Amerika. Nanti setelah dibangun, diselusupkan di sana orang-orang Yahudi menguasai. Kenapa? Karena orang Palestina yang dipindahkan ke situ karena mau dibangun, orang Palestina yang dipindahkan itu tidak boleh kembali lagi ke rumahnya, ke negaranya. Itu apa? Itu perampokan massal, itu namanya. Allahu Akbar. Hak Allah yang dilanggar, hak asasi manusia dilanggar juga. Itulah negara-negara besar, negara kuat, negara licik Israel, negara besar Amerika. Keduanya ini betul-betul laknatullah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, hak asasi Allah jangan dilanggar. Harus kita populerkan yang selama ini tak populer, tenggelam. Hak asasi Allah, hak asasi manusia itu yang digembar-gemborkan, itu pun dilanggar juga, tidak dibela. Nah, Bapak Ibu, mari kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Tidakkah orang-orang kafir pernah mengadakan penelitian bahwa sesungguhnya dahulu antara bumi dan matahari itu menyatu. Lalu Allah pisahkan bumi dari matahari, dan di bumi Allah berikan air, dan disebabkan oleh karena air itulah terjadinya kehidupan di bumi. Apakah mereka belum juga mau beriman? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, krisis air pun sedang terjadi pula di bumi ini sekarang, terutama di Afrika dan Amerika. Hanya Indonesia yang kebanjiran air. Di negara-negara lain banyak kesusahan air. Di Bangladesh juga melimpah air. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, di mana banyak bahan baku air, pertambangan minyak di negara-negara Islam itu dirampok oleh perusahaan-perusahaan besar dengan berbagai-bagai cara. Air minum, yang jelaslah di Indonesia, bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar kepentingan rakyat. Pasal 33 ayat 2 yang berkaitan dengan agraria. Bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang sekarang diambil oleh PIK 2. Itulah yang diambil sekarang dirempang oleh pengusaha-pengusaha asing yang berkolaborasi dengan pengusaha yang ada di Indonesia. Inilah yang kita suarakan, bela hak Allah, bela hak asasi manusia, supaya Allah jangan murka, supaya manusia jangan sengsara, juga murka, melaknat, mendoakan yang tidak baik nantinya kepada kita. Nah, kalau itu semuanya sudah kita laksanakan, diiringi juga dengan doa agar perusahaan-perusahaan besar yang zalim ini hancur. Apa doanya? Ini bagian dari doa kunut nazilah. Allahumma saddid samlahum. Ya Allah, pecah belahkanlah persatuan mereka, perusahaan mereka. Allahumma saddid samlahum wa mazzaq jam'ahum, dan porak-perandakanlah, hancurkan kekompakan mereka. Wa zalzil aqdamahum, gonjang-ganjingkan pendirian mereka. Wa alqi fi qulubihimir ru'ba, dan masukkanlah rasa ketakutan, kegoncangan, penyakit jiwa di dalam jiwa mereka. Nah, tentara Amerika ribuan jumlahnya sakit jiwa dipulangkan ke Amerika di Palestina. Waktu peristiwa Irak kemarin juga banyak yang gila. Kenapa? Wa alqi fi qulubihimir ru'ba, Allah tanamkan penyakit jiwa, ketakutan, kedinginan, merasa panas di dalam jiwa mereka,
sebagaimana dirasakan oleh Mustafa Kamal ketika dia menghancurkan Khalifah Utsmani di Turki dan banyak lagi. Nah, dirasakan oleh Amerika melalui kebakaran di Los Angeles dan kemudian banyak di tempat-tempat lain lagi. Kalau Allah sudah murka, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu. Akan tetapi jika mereka melanggar hak asasi Tuhan, hak asasi manusia, fa akhaznahum, kami akan menimpakan bencana kepada mereka. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun, kami akan berikan bukan bencana kepada mereka disebabkan oleh kerusakan dan usaha mereka, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Tunggulah siksaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takal lapangan kerja dan perumahan. Ia berpendapat bahwa pendekatan ini akan mencegah wilayah tersebut kembali ke konflik dan ketidakstabilan. Namun semakin lama Trump memiliki ketertarikan untuk mengambil alih Gaza secara cuma-cuma yang membuat kecaman dari berbagai pemimpin dunia. Masya Allah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Salah satu yang cukup berani mengkritik tajam usulan Presiden Trump adalah Korea Utara. Negara komunis Korea yang Central News Agency atau disingkat KCNA menyebutkan bahwa harapan tipis warga Palestina untuk keselamatan dan perdamaian mereka dihancurkan oleh usulan Trump mengenai rencana untuk memiliki Gaza. Bukan tanpa alasan mengingat warga Palestina memiliki keterkaitan dengan wilayah Gaza sehingga rencana relokasi permanen bisa dikatakan tidak menyelesaikan masalah sosial. Masya Allah. KCNA pun menyebutkan bahwa dunia sekarang mendidih seperti panci bubur atas Masya Allah, Bapak Ibu saudara sekalian, hati-hati masyarakat sekarang, masyarakat dunia mendidih. Panas hati manusia seperti panasnya bubur disebabkan oleh karena Donald Trump dan Israel ingin mencaplok tanah Gaza dengan alasan mau dibuat tempat wisata. Kenapa yang bukan hak kita diambil untuk tempat wisata? Bantu sajalah orang-orang yang di sana. Hei Donald Trump, hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Sebentar lagi Anda akan mati. Pantun Melayu mengatakan, halia ini tanam tanaman, ke akhirat juga akhir condongnya. Dunia ini hanya pinjaman, akhirat juga kekal selamanya. Jangan kehidupan kita yang sementara di dunia ini kita korbankan untuk penderitaan yang lama besok di akhirat. Kita merasa untung di dunia karena mencaplok tanah orang Palestina atau mencaplok tanah Rempang, mencaplok tanah Pik 2 di Banten, atau mencaplok itu tanah-tanah di Bangka. Yang mengherankan saya ini di Banten ini kemana perginya panglima-panglima Banten? Kemana perginya ulama-ulama besar di Banten? Mana perginya tukang-tukang santet yang terhebat? Bukan, maaf, tukang santet. Orang-orang pandai. Mana perginya orang-orang pandai di Banten yang mampu membolak-balikkan pikiran orang-orang yang zalim itu. Jadi orang-orang yang pandai ini, orang-orang pintar ini perlu dimanfaatkan kelebihan mereka bagaimana mengatasi kezaliman. Maaf ya, bukan santet seperti saya sebutkan tadi, itu berdosa, tidak boleh. Tapi adalah kepandaian mereka secara spiritual digunakan untuk hal-hal yang baik, yang lillahi ta'ala. Kalau santet itu kan karena pakai jin, bukan lagi lillahi ta'ala. Pengorbanan nanti pakai persembahan darah segala macam ayam hitam itu untuk jin. Tapi kita lillahi ta'ala, bukan untuk pendekatan kepada jin lalu mengalahkan musuh, bukan begitu. Tapi pendekatan kepada Allah karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Masya Allah. Deklarasi mengejutkan Amerika Serikat. Jika melihat di berbagai media, pernyataan media pemerintah Korea Utara itu. Korea Utara yang membantu kita, Allah.